Puji nama Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat PES yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu. Di saat yang indah ini kembali kami boleh bersama-sama datang di dalam hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Biarlah di saat yang indah ini, di saat kami memuji, menyembah Tuhan dan merenungkan firman-Mu, biarlah di situ kuasa-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya, kami serahkannya di dalam satu nama, Allah kami yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, bawa korban syukur yang terbaik. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kasih Tuhan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Mari sembah Dia. Oh, Yesus,
Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Jadi manusia Yesus,
Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pujian. Yesus, Kau yang layak sembah Kau, sembah Kau Tuhan. Mari buka hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan malam. Bawa hatimu di hadapan Tuhan saat ini, saudara. Izinkan Allah Roh Kudus bekerja. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yang kami sembah hanya Engkau, Yesus. Yang kami tinggikan hanya Engkau, Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari angkat tanganmu, ku sembah, ku sembah Kau, amen. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku. Sekali lagi, mari sembah Dia. Ku sembah Kau. Mari angkat hatimu, sembah Dia. Kau yang layak, Engkau yang layak untukku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku sembah. Engkau yang layak untukku sembah. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh merayakan Natal sejak awal November ini sampai Desember dan Januari pertengahan. Supaya suasana Natal ini memberi kepada kami kedamaian, memberi kepada kami Tuhan ingatan bagaimana Tuhan telah datang di dunia untuk mengampuni dosa manusia, memberikan damai sejahtera, memberikan keselamatan, memberikan pengharapan, dan mempersatukan kepada setiap mereka yang tercerai-berai, bahkan mereka yang bermusuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang sekarang sakit menderita,
yang punya persoalan masalah, dan mereka yang tidak bisa merayakan Christmas atau Natal ini, mereka yang tidak mempunyai suasana Natal, mungkin hatinya gundah gulana. Kiranya Tuhan biar damai sejahtera Natal, biar keajaiban Natal boleh ada di dalam hati kami, memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, ya, jauh-jauh saya sudah ucapkan Merry Christmas walaupun belum sampai ke Desember, tapi ini suasana Natal. Kalau kita melihat bagaimana Singapura, luar negeri, sejak November mereka sudah pasang-pasang dan lagu-lagu Natal sudah mulai dialunkan. Gereja-gereja juga sebagian besar mulai, kecuali mereka yang tidak mengadakan Natal dengan alasan yang berbagai macam, baik mereka yang dilarang, tidak bisa, maupun yang doktrinnya yang mungkin tidak memungkinkan. Ingat saudara, Natal itu bukan bicara harus tanggalnya, tetapi yang pasti memperingati kedatangan Yesus. Karena kalau kita lihat perayaan Natal tanggal 25 Desember itu umum. Dan kalau kita lihat Kristen Ortodoks itu antara tanggal sekitar 15 Januari. Oleh karena itu tidak masalah saudara, apapun juga kita tidak mempersoalkan tanggalnya, tetapi kita ingin keajaiban Natal, miracle of Christmas itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Biar keajaiban Natal itu masuk, damai Natal itu ada dalam hati kita. Saudara, kalau kita mulai memikirkan siapakah Daniel itu? Daniel ini sekitar 500 sebelum Yesus dan sangat dipercaya oleh bangsa Yahudi dan hampir juga seluruh dunia. Bahkan Alexander the Great pun dia mengagumi ketika dia hendak menghancurkan Yerusalem, maka imam-imam dan pintu gerbang Yerusalem dibuka dan dia disambut. Akhirnya Alexander the Great heran, kenapa ini? Bukannya perang? Padahal dia saat itu adalah kerajaan ketiga yang sedang mengalahkan kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu kerajaan kedua, yaitu setelah dia, sebelum dia adalah kerajaan Babel. Ternyata imam-imam berkata kepada Alexander the Great bahwa nabi kami Daniel sudah ratusan tahun sudah menubuatkan bahwa akan ada muncul, yaitu kerajaan ketiga, usianya masih muda, akan diberi Tuhan kekuasaan dengan 4 jenderalnya untuk menguasai, dan kami tidak mau berperang, kami menyambutnya karena Tuhan telah menentukannya. Alexander the Great akhirnya tidak menghancurkan Yerusalem, tidak menghancurkan bait Allah. Akhirnya dia membuat tempat pemujaan dewanya, yaitu di tempat Samaria di daerah sana semuanya. Saudara, kalau kita lihat Daniel sangat dipercaya oleh orang Yahudi. Tapi kita juga mau melihat apa kata Daniel sesungguhnya tentang kedatangan Yesus Kristus, supaya kita dan setiap orang percaya, semakin percaya dan merasakan keajaiban Natal itu sudah ratusan tahun sebelum Yesus sudah dibicarakan, bahkan sudah direncanakan Allah sebelum dunia ini ada. Kita lihat dulu di dalam poin yang pertama, yaitu timbulnya kerajaan dunia. Saudara tahu siapakah Daniel itu? Daniel itu menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babel. Dia bermimpi sesuatu yang tidak diceritakan mimpinya, tetapi dia akan mengancam siapa yang tidak bisa menceritakan mimpinya dan mengartikannya akan dibunuh. Semua akan dibunuh. Tapi Daniel berkata, jangan diputuskan dulu, karena ada Allah di surga yang akan memberitahukan semuanya. Dan diberi kesempatan. Kemudian Daniel datang kepada Raja Nebukadnezar. Mimpinya seperti ini, bahwa raja bermimpi ada sebuah patung yang besar dengan kepalanya dari emas, badannya di sini dari perak, dan pinggang perutnya dari tembaga, kakinya dari besi dan tanah bercampur itu. Itulah raja, bahwa akan ada muncul 4 kerajaan, dan tuanku raja adalah yaitu raja yang disebutkan kepala patung yang kepalanya emas. Sesudah raja ada kerajaan yang lebih rendah lagi, tidak sekuat daripada raja Nebukadnezar, yaitu raja Persia, kerajaan Persia, yaitu perak. Kemudian dia dikalahkan oleh kerajaan ketiga,
yaitu kerajaan yang keras seperti tembaga, yaitu kerajaan Yunani. Dan setelah itu muncullah kerajaan yang keempat yang meremukkan semuanya dari besi dan tanah. Dan pada saat itulah kemudian ada sebuah batu yang jatuh dari gunung turun menimpa patung itu tanpa perbuatan tangan manusia. Tanpa perbuatan tangan manusia menimpa kaki patung itu kemudian hancur berkeping-keping dan kemudian dibawa debu hilang kemanapun juga. Tetapi batu itu kemudian menjadi gunung yang besar memenuhi seluruh bumi. Itulah kerajaan yang akan dijadikan Tuhan di muka bumi. Itulah kerajaan surga yang diberikan Tuhan kepada Yesus Kristus. Saudara, ini kisahnya. Kita baca dulu firman Tuhan. Poin yang pertama yaitu timbulnya kerajaan dunia. Daniel pasal 2, 38 sampai dengan 42. Tidak lengkap, tetapi saya sudah ceritakan lengkapnya. Saya bacakan dulu. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Terus, tetapi sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Itu yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, yang diartikan, yang diceritakan mimpinya dan diartikan. Bahkan Daniel sendiri juga mendapatkan penglihatan, yaitu 4 binatang. Dan binatang yang disebutkan yang ketiga seperti tembaga itu macan tutul dengan sayap 4, yaitu kerajaan, yaitu 4 jenderal Alexander the Great. Saudara, itu nanti kita akan lihat. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhanlah yang mengatur seluruh kerajaan di muka bumi. Baik siapapun juga, bahkan Nebukadnezar, saudara, siapapun juga walaupun tidak mengenal Allah, tetapi Allah Tuhan kita yang menentukannya. Walaupun dia bukan pengikut Tuhan atau percaya kepada Tuhan, namun dia juga melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, walaupun bukan sesuai dengan firman-Nya, untuk melaksanakan nubuatan yang Tuhan sudah katakan firman-Nya. Kita melihat dalam kitab Mazmur 148 ayat 11 sampai dengan 14. Ini sedikit pandangan supaya saudara sebelum masuk Natal kita tahu semuanya dan kita kembali kepada Tuhan kita. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan anak muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggal luhur keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umat yang dekat kepadanya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, hai raja-raja pembesar semuanya, pujilah Tuhan, karena dia menentukan semuanya. Bahkan suatu saat Tuhan akan mendirikan kerajaannya yang kekal sampai kekal, dari yang ada di bumi ini sampai kepada kekal dan selama-lamanya. Dan itu bukan oleh pekerjaan tangan manusia. Itulah sebuah batu yang terungkit dari
gunung jatuh menimpa kaki daripada patung itu. Patung itu terdiri 4 kerajaan besar di bumi itu, tepat di kakinya. Maka hancurlah itu, dan kemudian batu itu menjadi gunung yang besar memenuhi bumi. Itulah pekerjaan Yesus Kristus, kerajaan surga. Dan Yesus, saudara, kalau kita melihat Yesus itu, dia lahir tepat di kerajaan keempat, yaitu kerajaan Romawi. Pertama Babel, kedua Media Persia, ketiga Makedonia, yang keempat Romawi. Tuhan yang mengatur semuanya. Oleh karena itu, saudara harus juga menghormati, ya, menghargai, jangan melawan pemerintahan raja, karena itu Tuhan yang mengizinkan. Saudara, lihat orang Kristen di tengah-tengah aniaya oleh kerajaan Romawi yang begitu jahat, sampai Nero itu membunuh orang Kristen, membakar semua. Mereka tidak memberontak, mereka cuma memberitakan Injil, mereka tetap mendoakan, mengampuni. Mereka diadu oleh binatang, mereka tetap menerima, mereka tetap memberikan Injil, mereka tidak merasa kecewa. Dan itulah kemudian kalau kita melihat, saudara, Kristen kemudian bertumbuh bukan karena pemberontakan, bukan karena perang. Dan akhirnya sekitar 300 tahun kemudian barulah Raja Konstantinus Agung menjadi raja, karena dia melihat sebuah salib dan tertulis dengan jelas, dan dia mengembalikan hak-hak gereja. Saudara, kita melihat kemudian yang kedua, runtuhnya kerajaan dunia, yaitu 4 kerajaan itu runtuhnya sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Daniel pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit, yaitu raja-raja 4 kerajaan, akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itulah kerajaan surga yang oleh Yesus Kristus, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap selama-lamanya. Tidak ada satupun yang bisa menghancurkan kerajaan Allah, yaitu gereja ini. Memang dihancurkan, dianiaya di zamannya Romawi, namun Romawi kemudian hancur, dan kemudian berubahlah menjadi kerajaan Bizantium, dan mereka menjadi kerajaan Kristen, saudara. Setiap orang yang menganiaya awalnya mungkin berhasil, tetapi dengan aniaya itu, darah-darah martir, orang-orang Kristen yang pilihan, yang tidak mudah kecewa, yang tekun, dia justru itulah benih yang membuat kerajaan surga semakin lebar, bukan semakin menyusut. Walaupun jumlah semakin mengecil, karena aniaya mungkin gereja semakin sedikit, tetapi yang sedikit itulah Tuhan ingin membuat semuanya. Contohnya yaitu Gideon. Bagaimana Gideon harus melawan orang Median. Dia hanya dengan 300 orang dia bisa mengalahkan kurang lebih begitu banyak 100.000 lebih, saudara. Bahkan mungkin 120.000 musuhnya. Awalnya 10.000 orang bergabung. Tuhan ngomong terlalu banyak. Saudara, jangan kita berpikir jumlah yang banyak pasti menang. Yang menentukan menang adalah tangan Tuhan. Jangan takut dikatakan hai cacing Yakub. Artinya, saudara, kita ini mati aja kok jadi cacing. Kita ini manusia biasa, tetapi Tuhan angkat kita jadi pahlawan. Kita lihat dulu firman Tuhan, Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Mengapa rusuh bangsa-bangsa, suku bangsa mereka-reka yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat. Raja dunia bersiap-siap, pembesar bermufakat. Untuk apa? Bersama-sama melawan Tuhan, ya, dan yang diurapinya. Siapa yang diurapi? Yesus. Dan umat Tuhan itu, saudara, itu yang diurapi, hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan. Terus, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita.
Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Luar biasa saudara. Para raja-raja, pembesar-pembesar akan melawan kita, yaitu melawan Tuhan, dan yang diurapi termasuk kita. Tuhan Yesus yang diurapi juga disalibkan. Waktu lahir pun dia hendak dibunuh oleh Raja Herodes. Kita juga sama, tetap dalam ancaman, karena musuh kita bukan manusia yang kelihatan, iblis yang bisa masuk kepada manusia, yang bisa masuk ke pikiran kita, yang bisa juga dan sebagainya. Oleh karena itu, musuh kita harusnya adalah diri kita, supaya ketika ada orang yang dimusuhi iblis begitu jahat memusuhi kita, kita tetap harus mengasihi, mengampuninya. Lebih mudah untuk melupakan, lebih mudah untuk mengasihi, lebih bisa dikerjakan untuk mengatur diri sendiri daripada mengubah orang lain supaya tidak memusuhi kita. Ini saudara, dia katakan bahwa marilah kita memutuskan belenggu-belenggu. Apa belenggu itu saudara? Kesakit hati, kecewa, amarah, Tuhan kok seperti ini. Putuskan semuanya. Dan dikatakan Tuhan yang di surga tertawa. Saudara, kalau tertawa itu hahaha, saudara, itu hanya satu. Saya katakan Tuhan tertawa. Tertawa bukan karena saudara, karena masalah atau karena kita dianiaya. Tertawa karena apa? Semua raja di dunia memusuhi, Tuhan tertawa ngolok mereka. Justru Tuhan yang mengangkat mereka, yang menjatuhkan mereka. Oleh karena itu hari ini jangan pernah takut. Yesus lahir di sebuah kandang. Dia dianiaya, mau dibunuh, tidak berdaya. Akhirnya dia pergi juga ke Mesir, kembali juga ke Nazaret. Dia dianiaya, dia dikejar-kejar sampai disalibkan. 3 tahun pelayanan, tidak ada senjata, tidak ada pembunuhan dari orang Kristen kepada orang lain. Tetapi justru saudara, 3 tahun pelayanan Yesus, sekarang saudara lihat, sepertiga dunia menjadi orang percaya. Dari sepertiga itu sayangnya mungkin cuma berapa puluh persen yang sungguh-sungguh. Yang lain mungkin ikut-ikutan, mungkin ya cari-cari sesuatu. Harus dirubah melalui keajaiban Natal ini, membangun iman. Poin yang ketiga, kita lihat bagaimana Tuhan membangun kerajaan surga itu di muka bumi ini. Kita lihat dari kisah tentang Daniel ini juga. Kita lihat dulu Daniel pasal 2 ayat 45. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, yaitu Romawi, tembaga Makedonia, Alexander the Great, ya, tanah liat, perak, Media Persia, dan emas itu, artinya juga Babel. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya, bahwa Allah akan membangun kerajaannya di muka bumi, yaitu sebuah batu yang bukan oleh perbuatan tangan manusia. Yesus itulah lahir bukan karena kehendak manusia, karena oleh Roh Kudus. Dan dialah mendirikan kerajaan surga di muka bumi ini sebagai raja damai, tanpa pedang, hanya pengampunan kasih dan penebusan dosa. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 6 sampai dengan 12, dikatakan, akulah yang melantik rajaku di Sion. Siapa akulah? Itu Bapa Allah. Rajaku di Sion siapa? Yesus Kristus, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Anakku, kata Bapa, engkau telah kuperanakan. Engkau adalah raja di gunung kudusku di Sion, yaitu sebuah batu yang bukan oleh perbuatan tangan manusia jatuh menimpa kaki patung itu. 4 kerajaan musnah semuanya. Orang percaya, orang Yahudi percaya bagaimana semuanya itu, tetapi sebuah batu yang bukan perbuatan tangan manusia. Itulah Tuhan
telah menetapkan satu kerajaan, dan itu ditolak oleh orang Israel. Ya, hal yang semua diambil hanya itu tidak diterimanya, dan kitalah yang menerimanya. Rahasia besar itulah, saudara, miracle of Christmas, yaitu keajaiban Natal kita telah dapatkannya. Ini memang sepertinya sejarah, tetapi saudara patut untuk mengetahuinya semua, bahwa semuanya sebelum kejadian Tuhan sudah memberitahu. Bangkitlah mulai Christmas ini, mulai November awal ini. Nah, terus kita baca ayatnya. Mintalah kepadaku, kepada anak yang diperanakannya, yaitu Yesus, sebuah batu itu. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara lihat, seluruh dunia, dimanapun juga ada gereja, ada orang percaya, walaupun dianiaya, dimanapun juga, di lembah, di gunung, di ujung bumi. Itulah saudara kita semuanya. Itulah juga kerajaan surga. Mungkin mereka gak punya uang, mungkin mereka tersiksa, gak punya gereja, gerejanya kecil, cuma gubuk. Mungkin mereka gerejanya besar. Itu semua sama. Sama semuanya, sama bangsa, sama dengan kita. Itulah saudara kita yang dipakai Tuhan. Dan firman ini ya dan amin. Gereja tidak akan bisa musnah, walaupun ditutup, walaupun kita berkelahi, walaupun apa saja, saudara. Tetap aja gedung bisa hilang, tetapi gereja yang ada di hati manusia tidak pernah bisa hilang. Oleh sebab itu firman Allah perlu masuk dalam hati kita. Jangan cuma gedung gerejanya yang bagus, tapi hati manusia harus bagus. Terus ayatnya, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Tuhan perintahkan raja-raja bertindak bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, walaupun gak kenal Tuhan. Dengar firman Tuhan ini, saudara. Dengar firman Tuhan ini. Raja-raja dunia gak kenal, hakim-hakim bijaksana. Dengar ini kebenaran Allah yang sudah terbukti. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Banyak orang-orang, saudara, beribadah cuman gak ada rasa takut kepada Tuhan. Kedatang di gereja, datang berdoa, masih menyimpan sakit hati, kebencian, amarah, kekecewaan. Datang di gereja untuk berkelahi, berdebat. Datang di gereja untuk menunjukkan keakuannya. Justru kita harus takut akan Tuhan, bahkan mencium kakinya, saudara. Artinya kita bukan hanya menyembah dengan kata-kata, tetapi ada satu sikap, yaitu bahwa kita ini manusia jauh di bawah Tuhan. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, aku membungkuk, membuka tali kasutnya aja, aku tidak layak, padahal dia nabi yang terbesar, anak daripada imam besar Zakaria. Ayatnya lagi, supaya ia jangan murka, yaitu Yesus, dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Apakah saudara hari ini berlindung kepada Tuhan? Berbahagia. Orang berlindung berarti ada, apakah ada berkat orang sudah berlindung? Orang berlindung itu berarti, saudara, dia itu mungkin ada masalah, ada ancaman, ada persoalan, mungkin ada gempa bumi atau apa masalah, dia berlindung. Dan ketika dia berlindung, itulah saudara, kepada Tuhan. Dalam hidup kita ini harus berlindung pada Tuhan. Dalam lindungannya itu adalah berkat juga, ada pemeliharaan, ada hal yang luar biasa, saudara, yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu berbahagialah orang berlindung, yaitu menaruh harapan pada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dikatakan kemenangan kita ketika kita berserah kepada Dia. Kemenangan kita ketika kita memegang janjinya. Kemenangan kita adalah anugerah dari Dia. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir, kita lihat Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah, yaitu Daniel pasal 7 ayat 9. Daniel pasal 7 ayat 9. Ini lompat, yaitu tadi dia
pasal 2, bagaimana Nebukadnezar mendapatkan mimpi patung. Kalau Daniel pasal 7, Daniel mendapatkan mimpi 4 binatang yang menunjukkan sama, yaitu Nebukadnezar, Media, yaitu Media Persia, Babel, Media Persia, Makedonia, dan Romawi. Cuma berbentuk 4 binatang. Kita lihat dulu untuk lebih telitinya lagi. Ayat 9. Sementara aku terus melihat tak diletakkan, yaitu 4 binatang itu. Lalu duduklah yang lanjut usia, itulah Bapa, Allah Bapa. Pakainya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Itu kalau saudara baca terus ceritanya dari awal, saudara tahu 4 binatang itu muncul dari bumi dan sebagainya. Itu menunjukkan 4 kerajaan yang sama dengan patung itu, cuma beda versi. Tapi ini juga menentukan cerita-cerita yang untuk menggenapinya. Tentang sebuah batu itu apa? Diceritakan di sini pasal 7 itu. Kalau tadi kan kita cuma sebuah batu. Kita lihat terus ayat yang lompat 13 sampai 15. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Seperti anak manusia. Seperti berarti itu, saudara, bukan manusia. Ya, anggap aja itu Tuhan. Diperadabkan kepada Bapa. Datanglah ia kepada yang lanjut usia, yaitu Bapa. Dan ia dibawa ke hadapannya yang seperti manusia, bukan manusia, bukan juga malaikat. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaannya sebagai raja. Itulah Yesus Kristus. Dia datang sebagai manusia, tapi dia sang firman Allah itu. Diberi kekuasaan, kemuliaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya, yaitu gereja, kerajaan surga. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Yesus berkata bahwa kita akan hidup kekal, akan memerintah bersama dengan dia sesudah bumi ini selesai semuanya, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi apa yang kita lakukan ini akan terus menerus. Kita mati, gereja kita mungkin diganti sebagai tempat lain. Anak kita buka lagi tempat lain, mungkin diganti tempat lain. Tetapi saudara, apa yang pernah kita kerjakan, apa yang pernah kita berikan kepada Tuhan, apa yang pernah kita abdikan kepada Tuhan, apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan, walaupun kita suatu hari dipanggil, suatu hari Tuhan akan datang, kita akan memerintah bersama dengan dia. Akan terus terjadi. Kerajaan dunia akan lenyap semuanya. Oleh karena itu, kita baca terus. Maka aku Daniel terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Itulah yang lanjut usia dengan anak itu. Oleh sebab itu, kalau saudara berkata lanjut usia itulah Bapa, anak itu adalah Yesus. Anakku kuperanakan kau hari ini. Bukan kepada malaikat-malaikat dia berkata, bukan juga kepada manusia. Bahkan malaikat menjadi badai pelayanannya Yesus Kristus. Dan seperti manusia, bukan oleh perbuatan tangan manusia, sebuah batu. Itulah saudara Yesus sang firman yang telah jadi manusia. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan 10. Saudara perlu mendengar cerita ini sebelum kita masuk di dalam Natal dan maknanya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Itulah anak yang seperti manusia diberikan kepada yang lanjut usia. Lanjut usia memberikan kekuasaan yang tidak terbatas, pemerintahan sebagai raja sampai kekal. Itulah sebuah batu, saudara, yang menjadi gunung besar memenuhi bumi. Terus kita lihat sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yesus itu imam besar, Mesias,
Dan dalam hidupnya sebagai manusia, turun sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapaknya yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saleh, perlu hidup saleh. Orang Kristen itu supaya doa itu didengarkan perlu hidup saleh. Terus, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, yaitu waktu di Golgota, sudah selesai, sudah genap, dan dia menyerahkan nyawanya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang, tetapi yang percaya dan taat kepadanya. Semua orang kalau mau taat, seluruh dunia bisa, asal percaya dan taat. Kalau ada orang, saudara, dia tidak percaya taat, ya nggak bisa. Yesus mati bukan untuk sebagian orang, untuk seluruh umat manusia. Tetapi yang mau percaya akan kematiannya, kebangkitannya, yang mau taat akan firman-Nya, itu dia lakukan. Saya ulang lagi ayat 10. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah hari ini kita telah mendengarkan apa itu, saudara, keajaiban Natal. Bagaimana kisah itu telah kita dengar. Oleh sebab itu, mari kita berhimpun semuanya. Kita merayakan Natal dengan sukacita. Kita menghargai apa yang kita perbuat di gereja, apa yang kita rayakan Natal ini, saudara. Oleh karena itu kita harus saleh. Artinya saleh hari ini, kita ada program namanya Diakonia Natal, yaitu mulai November, Desember, Januari. Kita tidak boleh membuang uang terlalu besar untuk acara-acara, tapi kita boleh bagus, tetapi sebagian uang kita harus ada dana khusus namanya Diakonia Natal. Untuk apa? Untuk kita persembahkan kepada gereja-gereja yang mungkin ada di ujung, di pedalaman. Saudara kita juga Kerajaan Kekal, yang mungkin gedungnya atau rumah gubuknya bocor atapnya. Nah, itulah yang kita bantu. Kita sudah membantu ratusan gereja setiap tahun, dan inilah kita memulainya. Mulai November sampai Desember ada yang namanya Diakonia Natal. Itu uang bukan untuk kita, tapi dipersembahkan untuk gereja-gereja yang membutuhkan di luar gereja BES. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih atas pengertian yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Kami memulai tentang keajaiban Natal, tentang bicara tentang 4 kerajaan patung dilihat Nebukadnezar. Sebuah batu berperbuatan manusia menjadi gunung yang memenuhi bumi. Itu kerajaan kekal. Kami telah belajar melihat 4 binatang yang dilihat oleh Daniel. Dan kami tahu melihat juga bagaimana seorang anak seperti manusia diberikan kepada lanjut usia, dan yang lanjut usia memberikan kekuasaan kerajaan yang kekal. Dan dia berkata, anakku kuperanakan kau hari ini, bukan kepada malaikat, bukan kepada manusia. Itulah Yesus sang firman yang telah menjadi manusia. Glory, haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Glory, haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus besar, Yesus
Mari kita pujikan bersama-sama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Glory, haleluya. Yesus Angkat terlebih suaramu. besar. Pujilah Tuhan, hai Raja-Raja. Pembesaran umatnya Selamanya. Yes, satu kali lagi. Glory, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Haleluya, kami berdoa untuk mereka yang kehilangan makna Natal. Bagi mereka yang telah kehilangan damai sukacita Natal, biar mereka menemukan keajaiban Natal hari ini, menemukan imannya, supaya setiap orang boleh merasakannya, boleh menemukannya, boleh memerintah dari sekarang sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat, dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, dijauhkan dari roh perpecahan, roh pemberontakan, roh pengkhianatan, roh salah paham, adu domba dan sebagainya. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Demikian juga mereka yang melayani, mereka yang mengabdi, beribadah yang aktif. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan boleh berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dada. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan satu pujian kembali tadi. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.